memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Ada damai sejahtera sukacita buat kita semua. Yang telah diberkati Tuhan Yesus, sama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan kita mau berkata bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan berikan buat kita semua. Mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami
Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Indonesia diberkati. Indonesia aman. Indonesia damai. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan api Pentakosta ketiga di tahun dimensi yang baru, mulai dari Papua Tuhan sampai Sangirta Laut, Tuhan yang memberkati Indonesia. Kota-kota, desa-desa dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Indonesia bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Krisis global yang ada di bangsa kami, Tuhan Yesus yang menyelesaikan semuanya di dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Roh Kudus. Kami memberkati Tuhan gembala sidang kami beserta keempat wakilnya, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, Engkau jagai mereka dengan roh yang unity. Biar mereka diberkati, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan diagungkan dalam pelayanan mereka, sampai kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami memberkati gembala cabang kami Tuhan, semua yang melayani Engkau sampai jemaat-Mu, sampai Tuhan ibu-ibu yang ada di rumah, wanita-wanita yang luar biasa, semua diberkati. Aman dalam perlindungan Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini, mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih buat kemenangan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus dahsyat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan berglori buat Tuhan Yesus. Kita mau bersorak, kita mau bebaskan roh kita semua. Ibu-ibu, wanita-wanita yang luar biasa di rumah, semua yang mendengarkan saat ini, mari saya mengajak kita berglori buat Tuhan Yesus. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sudah menolong kita sampai hari ini. Kita masih sehat, kita masih kuat karena ada Tuhan Yesus. Amin. Siapkan hati kita. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau menari. Siapa yang mau ini menari? Mari kita menari buat Tuhan Yesus.
di muka bumi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya ibu-ibu semua selalu diberkati sepanjang perjalanan hidup ibu-ibu, terutama di masa pandemi ini. Dan kami mengajak para pemirsa untuk mengirimkan kesaksian hidup dan untuk mengirimkannya ke nomor WhatsApp di bawah ini. Dan kami tunggu videonya. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ibu-ibu, wanita-wanita yang luar biasa di rumah, semua mau diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan kita masuk untuk memuji Tuhan dan menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Hanya Engkau
Yesus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, para wanita Allah yang luar biasa. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Berkemenangan karena dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Terima kasih ya Bapa, untuk siang hari ini yang indah. Kau telah beri kesempatan pada hamba-Mu untuk sharing firman-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah firman yang akan hamba sharingkan boleh menjadi kekuatan, jadi rema dalam hidup kami semua para ibu-ibu ya Tuhan. Dan kami boleh senantiasa menyukakan hati Tuhan dalam segala hal. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Baik. Saya akan mulai sharing firman siang ini dengan mengutip misi gembala kita Bapak Niko Noto Raharjo yang diberikan oleh Tuhan untuk tahun 2020, di mana beliau diberikan visi The Year of a New Dimension, era yang baru. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus, beliau sendiri tadinya tidak mengerti apa artinya, apa ini Tuhan. Tapi ibu-ibu sekalian yang dikasihi Yesus, saat ini kita bisa menyaksikan apa yang terjadi di dunia ini. Kita waktu itu masih terlena dengan sukacita Natal dan Tahun Baru. Tapi tiba-tiba saja kita dikejutkan oleh banjir di mana-mana, banjir di Jakarta. Banjir ini nggak biasa-biasa saja. Yang biasanya banjir seperti ini tuh 5 tahun terjadinya, setiap 5 tahun. Tapi kali ini kita semua dikagetkan. Bahkan orang-orang kaya pun terkena dampaknya. Mobil-mobil mewah terbawa arus banjir yang begitu dahsyat. Wow, apa ini Tuhan? Kita tidak tahu. Berita-berita di TV semuanya hanya memberitakan masalah ini. Tidak itu saja, belum sempat kita reda dengan rasa kaget kita, tiba-tiba ada yang dahsyat lagi. Apa itu? Yes, yang sampai sekarang terjadi, yaitu pandemi COVID, virus yang membuat kita takut, mengerikan sekali ibu-ibu. Kita lihat berita-berita di luar negeri, orang-orang jalan tiba-tiba jatuh seperti zombie. Mengerikan sekali bukan? Tapi satu hal kita tahu, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menolong dan menghibur kita. Karena itu kita harus dekat dengan Dia, harus dekat pada Roh Kudus, agar kita selalu diberi kedamaian, diberi jalan keluar. Karena kita tahu bahwa hari-hari semakin jahat. Yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Kesininya lebih lagi. Tiba-tiba pemerintah memberikan
pemberitaan, memberitahukan bahwa ada lockdown. Sekolah-sekolah ditutup, mal-mal ditutup, tempat-tempat wisata ditutup, semua ditutup. Karena ada rasa takut yang begitu dahsyat dalam hidup kita ini. Bukan itu saja, saudara-saudara. Masjid-masjid, bahkan gereja-gereja ditutup. Kita juga tidak bisa berkumpul lagi. Wow, luar biasa. Tuhan, lalu bagaimana kita ini? Oh, si iblis sejenak bersorak-sorai. Dia pikir dia bisa untuk menggagalkan kita anak-anak Tuhan, untuk mengadakan PPW. Dia merasa menang, gereja-gereja ditutup, anak-anak Tuhan tidak bisa berkumpul lagi. Ya, boleh dia bersenang-senang, karena dia tidak tahu bahwa hidup kita, bahwa kita ini anak-anak Tuhan adalah baik Allah. Dia tidak tahu kapanpun, dimanapun kita bisa berdoa memuji-muji Dia. Tapi Tuhan kita dahsyat, karena pengetahuan itu datangnya dari Allah. Tiba-tiba kita bisa untuk ibadah online, di mana-mana anak Tuhan dikumpulkan di rumah masing-masing, di mana ada PPW, Present Worship. Bahkan lebih banyak lagi. Kalau misalnya di gereja datangannya 500 orang, ini bisa sampai berlipat-lipat kali ganda. Karena ada di rumah anak-anak Tuhan masing-masing ada PPW. Wow, iblis kaget, dia terkejut. Wah, lebih banyak lagi harus antek-anteknya disuruh untuk menginikan anak-anak Tuhan. Iblis terkecoh. Yes, iblis terkecoh. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus, iblisnya bingung mau ngapain. Karena anak-anak Tuhan semuanya bisa mengadakan doa, pujian, penyembahan di rumah masing-masing. Bahkan misalnya anak-anak kalau ke gereja, orang tuanya tidak. Ini semuanya dikumpulkan di rumah bersama-sama. Lebih lagi kubu-kubu doa, pondok-pondok Daud yang selama ini tidak pernah dinaikkan, yang sudah hancur bisa dibangun kembali dengan anak-anak Tuhan bersama keluarga masing-masing. Kita harus dekat dengan Roh Kudus, karena kita tahu ketika kita dekat dengan Roh Kudus, hidup kita berkemenangan. Amin. Yes. Ibu-ibu terkasih dalam Yesus, ada sebuah lagu yang begitu indah syairnya. Kita naikkan pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Luar biasa lirik lagu ini.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir jalanku. Biarkan Roh Kudus itu mengalir seperti darah kita. Kemana-mana kita bersama Dia. Kubuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Jangan setengah-tengah ibu-ibu, harus berserah penuh totalitas. Kalau setengah-tengah, itu berarti kita bimbang. Dan kita tahu, bimbang tidak memberikan kita apa-apa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus, mari kita belajar untuk terus setiap hari, setiap saat dipimpin oleh Roh Kudus, sampai kita bisa mendengar suaranya. Saya bukan seorang rohani, tapi saya selalu omong-omong dengan Roh Kudus. Pernah suatu saat saya naik bus, hari mendung. Saya lihat ada seorang ibu-ibu bawa anaknya mau turun, dan itu agak gerimis. Terus tiba-tiba Roh Kudus berkata, kasih payungnya, katanya gitu. Hah? Kasih payungnya Roh Kudus, ya oke. Jadi saya panggil ibu, ibu, ini Bu pakai aja, kasihan anaknya nanti hujanan, dan payung itu diambil. Tengah jalan, sampai saya di AB, mau turun, tiba-tiba hujannya berhenti. Betapa dahsyatnya Roh Kudus. Dia mengatur hidup kita. Dia tidak mau kok anaknya itu sedih, anaknya itu terjatuh, tidak. Jadi ikuti saja apa perintah Roh Kudus. Enak luar biasa. Enak luar biasa ibu-ibu. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan memberikan kita kedamaian, memberikan kita keberanian. Bahkan sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang kita merasa capek, bukan? Dari A sampai Z kita yang mengerjakan semuanya. Tapi selalu katakan, Roh Kudus beri aku kekuatan untuk melakukan ini semuanya. Pasti Roh Kudus beri kekuatan. Saya seringkali kalau sama anak-anak kita istilahnya nembak. Jadi kadang suami saya malas untuk mengantar saya atau anak-anak gitu ya, pergi ke suatu tempat. Lalu saya bilang, Roh Kudus, tolong dong gerakkan hatinya untuk mau antar saya ke sana ke sini. Gak usah nunggu lama-lama. Kalau memang itu untuk kebaikan bersama, oh langsung pasti ditolong. Lalu kadang-kadang anak-anak dan suami saya langsung bilang, Mama nembak ya? Istilah kami tembak. Tapi apa namanya, bukan kita egois. Dikit-dikit Roh Kudus, dikit-dikit Roh Kudus, tapi memang ya harus begitu. Cuma apa yang harus kita minta sama Roh Kudus adalah untuk kebaikan bersama, bukan keegoisan kita. Kalau untuk keegoisan kita juga dia nggak pernah bantu, nggak mau. Jadi ibu yang dikasih oleh Yesus, mari terus hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Banyak sekali hal-hal, perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Saya pun kena dampaknya dengan COVID. Saya punya usaha kos-kosan, punya usaha Grab, semuanya nggak ada, nggak bisa lagi. Tapi mau apa? Bukan kita saja, tapi seluruh dunia mengalaminya. Tapi satu hal, kita mau tetap hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin ibu-ibu. Roh Kudus aku begini-begini, Roh Kudus aku begini-begini, begini-begitu. Apa yang harus aku lakukan? Pasti kok dia menjawab. Pasti. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti hidup berkemenangan. Kemenangan atas apa? Kekuatan kita, ketakutan kita,
kegalauan, segala masalah bisa kita atasi bersama. Amin. Dan ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, apa-apa yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita bisa loh seperti wanita yang di Amsal 31 itu. Kita membuat suami kita dihormati orang. Kita tidak takut. Maka kita dipuji-puji oleh suami kita. Wow. Bukankah itu yang kita inginkan dari suami kita? Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Yuk. Kita sama-sama belajar untuk senantiasa mengundang Roh Kudus untuk memimpin hidup kita dari hari ke hari. Satu lagi yang paling saya suka di Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, yang tertawa tentang hari depan. Wow, luar biasa. Kita bisa tertawa tentang hari depan karena tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi galau. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita. Amin, ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari terus kita hidup dari hari ke hari dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menolong kita. Luar biasa. Firman Tuhan telah disampaikan. Mari saatnya kita akan terima berkat. Mari angkat tangan ibu-ibu. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus akan dicurahkan bagi kita semuanya. Biarlah Dia yang memimpin kita. Roh Kudus yang manis. Terima kasih. Kami percaya Engkau pasti menolong kami. Terima kasih. Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ibu-ibu yang percaya, mari katakan amin. Selamat kepada 5 pemenang kuis untuk keluarga bahagia yang sedang mengikuti ibadah online. Dan hadiahnya adalah voucher 50.000 yang akan dikirimkan kepada saudara dalam bentuk pulsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.